Faktanya sampai detik ini saya tidak pernah dipanggil maupun diperiksa oleh pihak berwajib terkait tuduhan tersebut. Dan silakan teman-teman media tanyakan kepada AHY dan para hulu balangnya kapan, di mana, dan di mana saya diperiksa oleh pihak berwajib atas tuduhan yang dimaksud. Kemenkumham ini bukan akhir dari perjuangan demokrasi kami di DPP Partai Demokrat pimpinan Bapak Muldoko. Ini baru babak awal. Tahapan berikutnya adalah pertarungan di pengadilan. Apakah itu di pengadilan negeri ataupun di pengadilan tata usaha negara, dan bahkan nanti bisa akan sampai ke Mahkamah Agung. Karena itu posisi DPP Partai Demokrat Bapak Muldoko dengan AHY sekarang adalah sama-sama memiliki kewenangan untuk menggunakan simbol-simbol partai. Hari ini kami akan membawa saksi-saksi yang akan mematahkan gugatan Bapak Muldoko dan Joni Allen, dokter hewan. Untuk lebih jelasnya, kami akan minta, bersama kami sudah ada di sini Pak Dr. Herus, Bapak Kuasa Hukum, ada Bang Nebo, dan ada salah satu saksi, yaitu Teselita. Nanti mungkin bisa dijelaskan Pak, saksi itu unsurnya dari siapa saja, itu namanya nanti kita cek. Namanya kita belum bisa sampaikan, karena nanti setelah sidang, kemudian apa isi kesaksiannya kita akan sampaikan juga setelah sidang. Gugatan terhadap ADART Parpol ini sungguh mengada-ngada. Kalau memang niatnya untuk perbaikan kualitas partai politik, harusnya yang digugat itu ADART seluruh parpol, termasuk PBB yang diketuai oleh Yusril sendiri. Kenapa kami yang kemudian ditargetkan oleh Yusril? Ya, judicial review ADART partai politik ini kan bukan hanya jarang ya, tapi tidak pernah terdengar. Semua ahli hukum yang punya akal sehat tahu batasannya. Konflik Partai Demokrat. Kubu AHY berharap kubu Muldoko berhenti ajukan gugatan. DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono berharap kubu Muldoko berhenti mengajukan gugatan setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menolak banding yang mereka lakukan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu AHY, Teguh Rifki Harsha, mengajak kubu Muldoko lebih berperan aktif menjaga nilai dan praktik demokrasi daripada terus mengajukan gugatan ke pengadilan. Teguh Rifki menyebut sejauh ini pengadilan telah menolak 13 gugatan yang dilayangkan oleh kubu Muldoko. Hal itu menurut dia menjadi bukti bahwa kepengurusan dan ADART partai mereka telah melalui tahapan yang demokratis dan sesuai dengan aturan hukum. Ini semakin menegaskan bahwa hasil Kongres kelima Partai Demokrat tahun 2020 yang menetapkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan ADART Partai Demokrat adalah sah dan sesuai dengan aturan, kata Teguh Rifki melalui siaran persnya Kamis 28 April 2022. PT TUN Jakarta melalui laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Selasa 26 April 2022 mengumumkan penolakan terhadap 2 gugatan banding yang diajukan oleh kubu Muldoko. Putusan banding pertama nomor 35-B/2922/PT.TUN.JKT memperkuat putusan PT UN Jakarta nomor 150-G/2021-PTUN.JKT. Putusan nomor 150 menolak permohonan kubu Muldoko yang meminta Majelis Hakim memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan perubahan ADART dan susunan kepengurusan Partai Demokrat hasil pertemuan di Deli Serdang. Kemudian putusan banding kedua nomor 39-B/2922-PT.TUN.JKT menguatkan putusan PT UN Jakarta nomor 154-G/2021-PT.UN.JKT. Putusan PT UN Jakarta nomor 154 menolak permintaan kubu Muldoko yang meminta Majelis Hakim membatalkan penetapan Menkumham atas susunan kepengurusan dan ADART Partai Demokrat hasil Kongres kelima pada tahun 2020.
Bagi kami, putusan ini adalah salah satu berkah bulan suci Ramadan. Apresiasi kami kepada Majelis Hakim pada 2 perkara di PT UN Jakarta yang telah bersikap adil, kata Sekjen Partai Demokrat. Sejauh ini pihak penggugat belum memberi keterangan resmi terkait penolakan itu. Kubu Muldoko juga belum dapat langsung dihubungi untuk dimintai tanggapan. Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya juga tak mengesahkan pendaftaran Demokrat kubu Muldoko dalam daftar partai politik yang diserahkan ke Menkumham ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada awal bulan ini yang dinyatakan terdaftar adalah kubu AHY. Daftar tersebut penting karena akan menjadi landasan bagi KPU untuk menetapkan kubu mana yang berhak untuk mendaftarkan diri mengikuti pemilu 2024 mendatang.